Baik Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan mendengarkan yang akan disampaikan oleh Ibu Agus Komaria SPD tentang mengenal bahaya lingkungan kita sekitar. Ini untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Agus Komaria, dipersilakan Ibu. Bapak, saya share konten dulu. Ya. Terlihat Bapak? Ya. Sudah. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan mempresentasikan tentang bahaya yang ada di lingkungan kita. Terkadang tidak pernah kita ketahui ada bahaya yang datang yang dapat mengancam keselamatan anggota keluarga maupun diri kita sendiri. Nah, adapun bahaya yang terdapat di lingkungan kita, di rumah terdapat beberapa benda tajam seperti pisau, gunting, ada. Nah, biasanya kita menggunakan gunting atau cutter untuk keterampilan atau kerajinan. Nah, jika anak-anak ini tidak berhati-hati dalam menggunakan benda tajam tersebut, akibatnya bagian tubuh akan terluka dan biasanya berdarah. Nah, bagi orang tua seperti kita maupun orang dewasa yang ada di rumah, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan, seperti yang pertama, menyimpan benda-benda tajam dalam wadah dan diletakkan tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak. Misalnya, laci yang dapat dikunci, jadi anak-anak tidak sesuka hati mengambil benda-benda tersebut, atau mungkin disimpan di dalam wadah dan diletakkan di bagian paling atas di rak. Yang kedua, jika anak ingin menggunakan benda tersebut seperti pisau, gunting, atau cutter, bila anak tersebut belum mahir atau kurang menggunakannya, orang tua dapat melakukan pendampingan ataupun juga bimbingan dalam menggunakannya agar anak-anak tidak terluka. Yang kedua, api. Biasanya anak suka sekali bermain kembang api, antusias sekali, apalagi ketika musim puasa, bulan puasa, anak-anak suka bermain kembang api. Api sifatnya panas. Api juga mempunyai manfaat bagi kehidupan seperti dapat menghangatkan tubuh kita, untuk memasak, dan juga dapat menjadi penerangan. Bahaya api dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Banyak di berita-berita di TV itu kebakaran di perumahan gara-gara tabung gas LPG meledak atau korsleting listrik. Nah, agar rumah kita terhindar dari bahaya tersebut, kita dapat melakukan beberapa pencegahan seperti yang pertama, menjauhkan pemantik api atau korek api dari jangkauan anak-anak. Seperti hanya benda tajam tadi, kita dapat meletakkannya di wadah dan diletakkan di bagian atas atau yang paling tinggi di rak ataupun laci yang dapat dikunci. Yang kedua, kita bisa menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari sumber api. Misalnya, tidak meletakkan tumpukan kertas atau majalah maupun benda-benda plastik yang berada di dekat kompor gas. Karena setiap waktu pasti ibu-ibu di dapur biasanya memasak. Dan itu untuk pencegahan agar tidak terjadi kebakaran.
Yang ketiga, kita dapat menyediakan alat pemadam api. Alat pemadam api ini ada yang bentuknya kecil seperti tabung gas yang portable yang dapat dibawa kemana-mana, itu dapat kita sediakan di rumah. Selanjutnya ada bahaya listrik. Bahaya listrik. Listrik sangat penting bagi kehidupan kita dan sangat berguna sekali. Dengan listrik kita dapat menonton TV, kita dapat membuat es batu menggunakan kulkas, kita dapat menggunakan mesin cuci agar cucian cepat kering. Listrik juga dapat membahayakan bagi keselamatan kita. Akibatnya kita bisa tersetrum jika instalasi listrik di rumah kurang baik. Nah, adapun cara pencegahan agar bahaya listrik tidak mengancam keselamatan kita di rumah. Yang pertama, mengecek instalasi listrik di rumah. Untuk mengecek instalasi listrik ini, kita membutuhkan orang yang ahli, terutama pihak dari PLN itu sendiri. Dan untuk pengecekan dapat dilakukan minimal 5 tahun sekali. Yang kedua, tidak memegang perangkat listrik dengan menggunakan tangan yang basah, karena tangan yang basah dapat memicu konsleting listrik dan kita dapat tersetrum. Jadi diharapkan ketika memegang perangkat listrik, tangan kita kering. Kalaupun basah, dilap dulu dengan tisu ataupun handuk. Yang ketiga, menyediakan banyak stop kontak. Nah, biasanya di rumah masih ada terlihat stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Sebaiknya itu tidak dilakukan. Lebih baik kita menyediakan stop kontak yang banyak. Jadi untuk menyalakan perangkat listrik, kita dapat mencolokkan perangkat listrik di stop kontak yang sudah tersedia dan tidak bertumpuk-tumpuk. Yang keempat, tidak menyimpan benda yang mudah terbakar di dekat stop kontak, karena biasanya akan memicu konsleting listrik dan dapat menimbulkan api, dan api dapat merembet ke benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, majalah, koran, benda-benda yang terbuat dari plastik dan kayu itu mudah sekali untuk terbakar. Yang kelima, bagi anak-anak ini yang penting, tidak bermain di dekat transmisi layangan, baik itu bermain layangan ataupun bermain menggunakan, pokoknya kegiatan bermain. Dia harapkan tidak mendekati transmisi listrik. Selanjutnya ada bahaya binatang. Biasanya banyak sekali binatang-binatang yang masuk ke rumah kita, seperti ular. Kadang kita tidak mengetahui kalau ular sudah masuk ke dalam rumah. Yang kedua ada lipan, tikus, kalajengking, dan beberapa hewan lainnya seperti serangga, misalnya nyamuk, lebah, atau tawon, lalat. Nah, hewan-hewan ini sering kita jumpai di lingkungan rumah dan dapat membahayakan manusia. Adapun kegiatan untuk pencegahan agar rumah kita terhindar dari hewan-hewan berbahaya ini, salah satunya dengan yang pertama, tidak menumpuk barang-barang. Jadi, barang-barang yang tidak terpakai dapat kita susun dengan rapi dan dimasukkan ke dalam entah itu kardus, wadah, juga tersusun dengan rapi, tidak bertumpuk-tumpuk. Dan biasanya kalau barang-barang yang ditumpuk-tumpuk itu, hewan suka bersembunyi di baliknya. Yang kedua, membersihkan rumah secara teratur. Membersihkan rumah ini dapat kita lakukan dengan membersihkan selokan rumah, selokan air. Nah, di situ biasanya di berita-berita di televisi itu warga menemukan ular di selokan. Itu sering sekali. Jadi perlu kita bersihkan selokan dan halaman rumah juga. Apabila ada rumput yang panjang, diharapkan
secara rutin dibersihkan agar tidak menjadi sarang tempat hewan-hewan berbahaya ini tinggal. Yang ketiga, menutup celah-celah kecil yang ada di rumah. Nah, biasanya hewan-hewan berbahaya ini masuk ke dalam rumah melalui celah-celah kecil. Nah, badannya kecil, mereka dapat menelusup masuk tanpa sepengetahuan kita. Dan itu, celah-celah kecil itu perlu kita tutup agar hewan tidak masuk ke dalam rumah. Nah, setelah kita mengetahui beberapa bahaya yang dapat mengancam keselamatan diri kita maupun anggota keluarga kita di rumah, ada yang dapat kita lakukan, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari potensi bahaya demi keselamatan keluarga, karena keselamatan keluarga kita merupakan prioritas utama. Oh ya, untuk menambahkan, untuk mengantisipasi bahaya-bahaya ini, kita dapat menempel atau meletakkan nomor-nomor darurat seperti nomor polisi, nomor pemadam kebakaran di rumah. Jadi ketika terjadi bahaya di dalam rumah, kita dapat menghubungi nomor tersebut atau pihak-pihak yang dapat kita hubungi. Sekian presentasi dari saya. Saya kembali ke moderator. Iya. Ada ya peserta mungkin ada yang menanyakan mengenai apa yang telah disampaikan oleh Ibu Agus Komaria SPD. Mungkin kalau tidak ada, Agus Komaria ada kuis nggak? Ada. Bu Ismi, apa perlu dilakukan kuis lagi? Atau cukup? Ini sudah 15 rekamannya. Apa perlu dilakukan kuis lagi? Menurut saya sih nggak usah lagi. Iya, Langsung aja ke sini. langsung Nggak aja. apa-apa. Oke, berarti selesai ya, Bu Agus, Bu Ismi ya? Ya. Ya, berarti saya kembali, saya sebagai moderator terima kasih atas perhatian Ibu, semua peserta yang kita ada di sini. Mungkin saya kembalikan lagi ke host ya, Ibu Om, Ibu Media, silakan Ya, terima kasih Pak Rizar. menutup. Demikianlah paparan dari Ibu Komaria. Semoga bermanfaat Ya. bagi kita semua, apalagi kita yang mempunyai anak kecil di rumah ya. Kita harus benar-benar waspada. Demikianlah Ibu Ismi, terima kasih atas kehadirannya Bu. Untuk bimbingannya lagi, untuk ngirim tugas ke kantong tugas ya. Ya, sama. Mohon maaf ya. Iya. Ya udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.